diberikan kepada saya dari Ibu Dr. Pati Pelohi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Di saat ini saya akan membuat video pembelajaran saya dengan materi sistem reproduksi manusia, di mana materi ini terdapat pada materi kelas 11 IPA, khususnya pada semester 2. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Walaupun kondisi kita di saat ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona, dan kita tidak dapat berkumpul seperti biasanya, melangsungkan pelajaran di dalam kelas dengan teman-teman. Tapi Ibu percaya bahwa sekalipun kita belajar dari rumah, tidak mengurangi sedikit saja motivasi anak-anak untuk tetap giat dalam menerima pelajaran. Semuanya duduk yang tenang, duduk yang manis, siapkan alat tulis kalian karena di saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, pernahkah anak-anak berpikir mengapa sehingga kehidupan manusia di bumi sampai saat ini masih berjalan? Bagaimana manusia sehingga dia dapat mempertahankan keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya? Mengapa demikian? Ya, benar sekali, karena manusia bereproduksi. Adakah yang tahu, kira-kira di saat ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, benar sekali, tentang sistem reproduksi manusia. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses yang terjadi pada organ reproduksi pada pria. Yang kedua, anak-anak juga mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Yang ketiga, anak-anak mampu mendeskripsikan proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu anak-anak mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Berbicara mengenai sistem reproduksi pada manusia, reproduksi sendiri merupakan suatu proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu yang baru. Reproduksi merupakan suatu cara dasar untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Alat reproduksi pada manusia berupa alat kelamin pada laki-laki dan alat kelamin pada wanita. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri atas struktur yang pertama. Ada penis, skrotum, testis, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Organ reproduksi pria yang pertama adalah penis. Penis sendiri terdiri atas akar yang menempel pada dinding perut. Yang kedua ada badan penis yang merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga ada gilans penis. Gilans penis merupakan ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Yang keempat ada lubang uretra. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Yang berikut ada badan penis yang terdiri atas 3 rongga silindris atau sinus, yaitu yang pertama ada 2 rongga yang berukuran lebih besar yang disebut dengan corpus cavernosus yang terletak bersebelahan. Yang berikut ada rongga yang ketiga yang disebut sebagai rongga spongiosum. Rongga ini dia mengelilingi uretra. Ketika rongga tersebut terisi oleh darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegak. Setelah penis, yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Yang ketiga ada testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya, testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis berfungsi untuk yang pertama, membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa yang dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, testis berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel-sel interstisial. Testis memiliki 2 fungsi yaitu yang pertama, membentuk sperma oleh tubulus seminiferus dan membentuk hormon testosteron oleh sel Leydig. Nah, penis, skrotum, dan testis merupakan alat reproduksi pria bagian luar, sedangkan alat reproduksi pria bagian dalam terdiri atas yang pertama ada vas deferens, yang kedua ada uretra, yang ketiga ada kelenjar prostat, dan yang keempat ada vesikula seminalis.
Bagian reproduksi pria bagian dalam yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang kedua adalah uretra. Uretra berfungsi atas dua, yaitu yang pertama, uretra merupakan bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kantung kemih. Yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar vanut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur dengan sekret dari testis. Perbesaran prostat akan membendung uretra dan menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30-50% kelenjar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu yang pertama ada lobus posterior, yang kedua ada lobus lateral, yang ketiga ada lobus anterior, dan yang keempat ada lobus medial. Fungsi prostat yaitu untuk menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Di bawah kelenjar ini terdapat kelenjar bulbo. Uretralis yang memiliki panjang 2-5 cm berfungsi hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang keempat ada vesikula seminalis. Prostat dan vesikula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar Leydig di dalam kepala penis. Setelah sistem reproduksi pada pria, yang kedua adalah sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita strukturnya terdiri atas dua. Yang pertama, genitalia externa atau bagian reproduksi bagian luar, dan genitalia interna atau bagian reproduksi pada wanita di bagian dalam. Yang pertama ada genitalia externa atau bagian luar. Bagian luar dari sistem reproduksi pada wanita terdiri atas yang pertama ada tundun, yang kedua ada labia mayora, yang ketiga ada labia minora, yang berikut ada klitoris, yang berikutnya ada vestibulum, yang berikut ada himen, dan yang berikutnya ada perineum. Sedangkan bagian dalam atau genitalia interna terdiri atas vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Bagian yang pertama adalah genitalia externa atau vulva atau bagian reproduksi bagian luar. Yang pertama yang tadi terdiri atas tundun atau mons veneris. Tundun merupakan bagian yang menonjol yang meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu atau pubis hair pada masa pubertas. Bagian ini bagian yang dilapisi oleh lemak yang terletak di atas simfilis pubis. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora merupakan bagian luar yang tertutupi oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris. Yang ketiga adalah labio minora. Labio minora merupakan bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora. Dan labia minora ini tanpa rambut. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Bagian atas labio minora akan bersatu membentuk preputium dan frenulum. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris merupakan bagian penting dari alat reproduksi luar pada wanita dan bersifat erektil. Glans klitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan serta banyak mengandung saraf sensoris sehingga bagian klitoris ini dia sangat sensitif. Setelah genitalia eksterna, yang kedua adalah genitalia interna atau alat reproduksi pada wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan saluran muskulomembranus yang menghubungkan antara rahim dengan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus pinger ani dan musculus levator ani. Oleh karena itu, fungsi utama dari vagina yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, yang kedua sebagai alat hubungan seks, dan yang ketiga sebagai jalan lahir pada waktu persalinan. Bagian ketiga adalah tuba fallopi.
Tuba falopi merupakan tumbulum muskuler dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3-8 mm. Fungsi dari tuba sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, sebagai saluran dari spermatozoa, ovum, dan hasil konsepsi. Tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan, sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 dari siklus menstruasi. Ovulasi adalah pematangan folikel di ground dan mengeluarkan ovum. Ketika dilahirkan, wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 100.000 buah di dalam ovariumnya. Bila habis menopause, ovarium yang disebut juga induk telur mempunyai 3 fungsi. Yang pertama memproduksi ovum, yang kedua memproduksi hormon estrogen, dan yang ketiga memproduksi progesteron. Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur wanita dari ovarium menuju tuba falopi untuk menunggu dibuahi oleh sel sperma. Bisa dikatakan bahwa ketika wanita sedang berovulasi, berarti wanita tersebut sedang berada dalam masa subur. Peristiwa ovulasi sangat berkaitan dengan tingkat kesuburan wanita dan memegang peranan penting bagi pasangan yang ingin hamil. Selama proses ovulasi ini, sel telur melakukan perjalanan menuju tuba falopi, di mana telur tersebut akan dibuahi oleh sperma nantinya. Selama ovulasi, volume lendir serviks bertambah dan menjadi lebih tebal karena meningkatnya kadar estrogen. Pada titik tersubur seorang wanita, lendir serviks akan berbentuk menyerupai putih telur. Ovulasi juga dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh 0,4 hingga 1,0 derajat. Hal ini disebabkan karena adanya sekresi hormon progesteron ketika telur dilepaskan. Beberapa wanita mungkin mengalami kram ringan atau sedikit rasa sakit di bagian perut atau sakit pada satu sisi punggung di sekitar waktu ovulasi. Yang berikutnya adalah menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi pada wanita terdiri atas 4 siklus. Menstruasi terjadi pada wanita yang sehat dan yang tidak hamil. Setiap bulannya akan mengeluarkan darah dari alat kandungannya, sehingga disebut sebagai menstruasi. 4 stadium atau siklus dari menstruasi. Yang pertama adalah stadium desquamasi. Stadium ini di mana endometrium terlepas dari rahim dan adanya pendarahan selama 4 hari. Yang kedua adalah stadium postmenstruum atau regenerasi, di mana terjadi proses terbentuknya endometrium secara bertahap selama 4 hari. Stadium yang ketiga adalah stadium intermenstruum atau proliferasi, merupakan penebalan endometrium dan kelenjar tumbuhnya lebih cepat. Sedangkan stadium yang keempat atau stadium yang terakhir adalah stadium premenstruum atau sekresi, merupakan perubahan kelenjar dan adanya penimbunan glikogen guna mempersiapkan endometrium. Yang berikutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi pada pria. Spermatogenesis ini merupakan suatu proses untuk pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung selama 64 hari. Spermatogenia berkembang menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder berkembang menjadi spermatid. Tahap akhir dari spermatogenesis adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikron. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Spermatogenesis tadi terjadi pada saluran reproduksi pada lelaki, sedangkan pada perempuan ada suatu proses yang namanya fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi pada saluran reproduksi wanita. Fertilisasi merupakan proses berfusinya sel telur dengan sel sperma. Fertilisasi diawali dengan proses yang disebut dengan kopulasi. Berfusinya sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan akan mengakibatkan suatu proses yang disebut dengan kehamilan. Kehamilan adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sel sperma dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan bertambah. Pada umumnya, masa hamil dikelompokkan menjadi per 3 bulan atau yang dikenal dengan nama trisemester. Bulan pertama
sampai ke-3 disebut trimester pertama. Kehamilan bulan ke-4 sampai ke-6 dinamakan trimester kedua. Dan kehamilan bulan ke-7 sampai ke-9 disebut dengan trimester ketiga. Pada saat pertumbuhan dan perkembangan janin telah sempurna, proses selanjutnya ialah persalinan. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Untuk merangkum materi ini, yang menjadi kesimpulan adalah proses reproduksi pada manusia terdiri atas reproduksi pada pria dan reproduksi pada wanita. Reproduksi pada pria, strukturnya terdiri juga atas dua, yaitu struktur organ bagian luar yang terdiri atas penis, skrotum, dan testis, dan reproduksi bagian dalam yang terdiri atas vas deferens, uretra, kelenjar, prostat, dan vesikula seminalis. Sedangkan reproduksi pada wanita juga terdiri atas dua, yaitu struktur bagian dalam yang terdiri atas tundun, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Sedangkan yang kedua terdiri atas lapisan bagian dalam, yaitu yang terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Proses yang terjadi pada wanita yaitu proses yang dinamakan dengan oogenesis atau pematangan sel telur. Sedangkan pada pria yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa. Pada wanita akan terjadi yang namanya fase menstruasi pada wanita yang tidak hamil atau wanita yang sehat. Dan selanjutnya adalah proses fertilisasi, yaitu proses berdifusinya sel sperma dan sel telur. Demikianlah proses dari pembelajaran kita di saat hari ini. Ibu berharap bahwa anak-anak akan selalu giat belajar ya. Walaupun sekalipun kita hanya belajar dari rumah, tetapi tidak akan mengurangi motivasi dari anak-anak untuk tetap giat belajar. Terima kasih.